Pak Yusuf, ada Pak Muhammad Yusuf, ada Pak Arvin Yusuf. Nih, Pak Arvin Yusuf ini harusnya yang sambutannya ini terlebih dahulu, beliau nih ketua DPW ini. Gak apa-apa ya. Berarti langsung saya sedikit. Berapa menit nih Pak Yusuf saya nih? Kurang lebih 20 menit, Ustaz. 20 menit, panjang juga ya. Boleh dijadikan co-host ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karil kafirun walau karil musyrikun walau karil munafiqun asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, bertemu di satu agenda yang luar biasa ya, catering atau pre-launching satu proyek kawasan ya yang dinamakan Hamfara Land Sokawera. Nah ini, alhamdulillah saya orang yang paling berbahagia mungkin hari ini. Kenapa? Karena pada waktu yang serentak ada kurang lebih 5 acara pada hari ini ya. Beberapa di antaranya adalah acara pengenalan proyek properti syariah. Ada di Samarinda hari ini juga, jam sekarang ini, pagi ini juga di Sidoarjo ya, hari ini juga, pagi ini juga, dan yang ketiga adalah di proyek Hamfara Land Sokawera ini. Alhamdulillah. Dan nanti jam 1 ada lagi, nanti malam juga ada agenda lagi. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ini di tengah pandemik yang masih terjadi di negeri kita, kemudian goncangan ekonomi, ya, imbas dari resesi ekonomi tahun lalu, ya, dan tahun ini yang juga masih ada dampaknya di perekonomian kita dan bisnis kita. Alhamdulillah, properti syariah tetap tumbuh, ya, tumbuh dengan sangat pesat, bahkan tumbuhnya eksponensial begitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin menghantarkan pada pertemuan hari ini dengan satu bahasan terkait dengan investasi. Ya, kalau di DPS ada namanya investasi pahala, ya, pahala investasi. Tapi saya sedang bicara tentang investasi dalam konteks investasi bisnis, begitu ya. Jadi saya sedang perbandingkan antara investasi ala kapitalis dengan investasi yang Islami itu seperti apa. Nah, secara pengertian investasi, ya, kalau definisinya adalah ini, kalau dalam bahasa Arab ada takrif lughawi. Nah, takrif istilah investasi ini diambil dari kata investor, dan ini artinya memakai atau menggunakan. Investasi adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan, dan hasil dari sesuatu itu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini definisi umum saja. Jadi investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Makanya kalau kita ada istilah investasi pahala, itu memang di luar konteks investasi pada umumnya. Tapi memang menarik ya investasi pahala itu. Nah, investasi secara umum adalah dikaitkan dengan keuangan dan ekonomi. Nah, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aset atau aktiva dengan sebuah harapan tentunya mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Alasannya banyak lah. Karena produktivitas seseorang mengalami penurunan gitu ya, lingkungan perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini, di mana suatu saat penghasilan mungkin lebih kecil daripada pengeluaran, kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan, ya, untuk kebutuhan masa depan, misalnya biaya pendidikan anak dan sebagainya. Untuk melindungi nilai aset yang dimiliki, ini juga salah satu tujuan dari investasi. Ya, kemudian untuk menambah nilai aset yang kita miliki, itu juga sama, itu juga bagian dari investasi. Kemudian untuk mengatasi inflasi, nah ini nih, seperti beberapa strategi investasi di bidang emas itu untuk mengatasi inflasi. Nah, ada jenis-jenis investasi, saya lewati aja. Ada menurut asetnya, investasi menurut pengaruhnya, investasi menurut sumber pembiayaan, investasi menurut bentuknya. Ini macam-macam investasi, investasi bisnis ya, di bidang keuangan dan juga di bidang ekonomi. Nah, investasi ada yang real,
investasi real, dan ada yang investasi finansial. Ya, investasi finansial itu macam-macam, investasi langsung, yang tidak langsung. Yang langsung juga dibagi lagi, ada investasi di pasar modal, pasar uang, bursa komoditi berjangka. Kalau di pasar modal ada namanya investasi berupa ekuitas, ya, permodalan, ada yang berupa hutang. Nah, itu yang langsung. Yang tidak langsung ada yang berupa kontrak investasi kolektif, ada investasi berupa reksadana. Ya, reksadana juga ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, nanti kalau kita bahas tentang investasi properti, ada di mana tempatnya? Ini investasi yang sifatnya real, ya, dan itu adalah bagian dari pola-pola investasi. Nah, produk investasi pasaran, teman-teman harus paham nih, terutama yang bergerak di bidang properti. Nah, ini bisa jadi bahan untuk membandingkan, ya, investasi yang terbaik itu investasi apa. Saya data ada 10 pola investasi. Pertama, berupa tabungan. Kedua, deposito berjangka. Yang ketiga, barang koleksi. Yang keempat, investasi properti. Yang kelima, emas dan perhiasan. Yang keenam, saham. Yang ketujuh, falas. 8 obligasi, 9 polis asuransi, dan yang terakhir yang 10 adalah reksadana. Ini adalah pola-pola investasi yang beredar di pasaran. Ya, saya sudah bedah satu persatu, sudah cermati satu persatu. Misalnya tabungan. Tabungan itu juga investasi itu. Ya, walaupun ini investasi yang paling tidak diminati lah. Ya, kenapa? Karena kalau bicara tentang suku bunganya yang paling kecil itu paling berapa sih? Ya, berharap bunga dari tabungan itu ya sangat kecil sekali, sudah kecil haram pula gitu ya. Yang kedua, deposito berjangka, dia biasanya lebih gede, bisa 5%, 6%, bahkan ada beberapa lembaga investasi yang menawarkan deposito di angka 9% begitu per tahun. Nah, ini sebagian kita sudah kenal lah, dikasih waktu berjangka, kadang 6 bulan, kadang 1 tahun begitu. Nah, pengambilannya sesuai jangka waktunya. Suku bunganya biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Ya. Kemudian barang-barang koleksi. Ada loh investasi yang berupa barang koleksi. Pedang. Wah. Apalagi itu? Barang koleksi keramik Cina itu. Apalagi ada samurai. Macam-macam lah. Barang-barang antik, barang koleksi. Itu ada. Jadikan bahan instrumen investasi. Dan ada untungnya begitu. Saya pernah beberapa kali diprospek oleh kawan-kawan untuk beli barang-barang unik, barang-barang antik gitu ya. Nah, ini juga bagian dari investasi, dijual kepada pihak lain dengan harga tinggi. Tapi memang kadang tidak realistis ya, apalagi kalau investasi berupa barang-barang yang dianggap antik itu barang misalnya kapal yang karam gitu kan, di dalamnya ada guci-guci kuno. Nah, yang lebih repot lagi investasi berupa dulu ada namanya jangkrik, ya, apalagi itu cacing, ada daun apa itu namanya daun gelombang cinta gitu ya, ikan lohan, macam-macam, ya, macam-macam pola investasi tengah masyarakat. Nah, barang koleksi ini juga salah satu pola-pola investasi. Yang keempat, emas dan perhiasan. Ini ya yang sempat booming, yang sempat jadi favorit sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, emas perhiasan. Dia melindungi nilai. Tapi kalau bagi saya ini menjadi instrumen investasi yang tidak terlalu menarik karena capital gain-nya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu investasi berupa saham. Nah, ini dengan membeli saham, misalnya di pasar saham, ini membeli sebagian saham perusahaan nanti akan dijual lagi. Ya, ini saya belum bicara tentang halal haramnya dulu ya. Nah, saham bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, saham perusahaan yang listing di bursa bisa diperdagangkan hanya di bursa efek di mana perusahaan itu di listing. Ini saham. Yang keenam, valuta asing, falas. Dalam forex trading, falas tidak pernah diperdagangkan secara fisik. Yang tercatat hanya bukti transaksi dan waktu transaksi. Ya, ini falas. Yang ketujuh, obligasi. Investasi dalam bentuk obligasi, ya ini surat hutang. Bisa dikeluarkan berupa dari negara, surat utang negara, sun begitu ya. Bukan sun kata orang Tuban ya, kalau orang Tuban sunnya maknanya beda. Di sun sing suwe, nah itu kata Ikke Nurjanah gitu. Nah, itu obligasi. Obligasi adalah utang tetapi dalam bentuk sekuritas. Ya, diperdagangkan di bursa. Nah, penerbit obligasi ini bisa macam-macam, bisa negara berupa surat utang negara, SPN, surat perbendaharaan negara, SBI,
ya sertifikat Bank Indonesia, atau misalnya perusahaan mengeluarkan obligasi, ya obligasi swasta atau obligasi bahkan dari negara lain. Yang kedelapan, polis asuransi. Ini investasi dari sisi membeli polis asuransi. Nah, asuransi sekarang bukan sekedar bicara tentang asuransi ya, tentang penanggungan, tetapi ada uang yang kita bayar misalnya dibagi jadi dua, ada yang digunakan untuk investasi, ada yang digunakan untuk asuransi. Jadi dua itu sekarang yang berkembang. Nah, jadi pola-pola yang baru dalam bentuk investasi polis asuransi. Yang ke-9 reksadana. Ya. Reksadana. Yang ke-10 adalah properti. Nah, pembelian properti dianggap investasi jika dimaksudkan untuk disewakan atau dijual kembali di jangka waktu tertentu gitu. Nah, keuntungannya dari mana? Dari capital gain barangnya, objeknya, kemudian ada keuntungan berupa sewa atau menjualnya lebih mahal. Ya, atau mendapatkan share profit dari investasi itu. Nah, kira-kira dari 10 tadi, mana yang berpeluang masih bisa dikonsep dengan skema investasi yang halal? Jawabannya hanya 3 itu. Ya, teman-teman sekalian. Yang pertama barang antik. Barang antik itu masih memungkinkan untuk halal. Ya, beli keris ya, 1 juta, nanti dijual 100 juta. Nah, itu ya. Itu barang antik. Barang antik ada, tapi ini bisnis yang unik lah, yang orang tertentu saja yang hobi gitu ya. Saya pernah punya teman di Balikpapan juga nih Pak Yusuf nih. Teman saya itu curhat ke saya, stres. Beli tokek berapa? 150 juta. Dibawa dari Yogyakarta menuju ke Balikpapan. Sesampainya bandara mati. 150 juta beli tokek. Ya. Ketemu saya di Balikpapan waktu itu cerita. Ya Allah, gimana antum kok bisa tergiur investasi yang unlogic kayak gitu. Tapi ya itulah. Yang masih memungkinkan untuk halal itu ada 3. Yang pertama, barang antik tadi. Ya. Yang kedua, emas perhiasan. Ya, yang ketiga properti. Nah, ini. Tapi dengan catatan tentunya, karena memang baik misalnya perhiasan itu juga itu tidak semuanya halal gitu ya. Misalnya jual beli emas, jual beli perhiasan, tapi online, nah ini kan nggak bisa. Jadi nggak bisa memenuhi kaidah ya dan biadin HA wa HA. Jadi nggak bisa jual beli perhiasan itu online gitu. Ya. Nah, properti pun sama. Properti masih memungkinkan untuk halal. Tapi properti yang bagaimana? Investasi properti yang halal. Ini juga ada kaidah-kaidahnya. Nah, sementara yang 7 yang lain, reksadana, deposito, ya polis asuransi, ya obligasi, lupakan saja. Saham, lupakan saja. Itu bukan gaya kita dan itu saya bisa pastikan akadnya bermasalah. Problem itu. Ya, jadi kita punya 3 pilihannya. Mau investasi di bidang investasi yang haram atau yang halal gitu. Nah, yang haram banyak tadi, ada 7 yang haram. Di properti juga ada yang haram. Ya, di perhiasan emas juga ada yang haram, tapi masih memungkinkan untuk halal. Tapi kalau yang 7 yang lain itu udah sulit lah. Bicara tentang disyariahkan itu udah sulit. Nah, kenapa kita perlu bicara tentang investasi yang halal ataupun investasi yang haram? Karena ini bicara tentang harta. Jebakan investasi yang haram itu muaranya juga pembahasan tentang harta. Ingat ya, harta kita akan dipertanggungjawabkan, hisabnya 2 kali, depan dan belakang. Dari mana kita dapatkan harta itu dan untuk apa kita gunakan? 2 kali pertanggungjawabannya. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Itulah harta. Ya. Nah, oleh karena itu dalam hadis dikatakan Rasulullah berpesan la yu'jib, enggak usah kagum pada orang yang memiliki harta. Kenapa? Karena kalau dia memilikinya dengan cara yang haram, misalnya diperoleh dengan jual beli yang haram atau investasi dengan cara yang haram, kalau ia diinfakkan, disedekahkan, ditolak oleh Allah. Allah enggak mau terima harta yang dimiliki dengan cara yang haram. Kalau dikembangkan, ya tidak diberkahi oleh Allah. Ya, makna berkah apa? Ziyadatul khair, bertambah harta, semakin bertambah kebaikannya. Mestinya kan begitu. Tapi kalau tidak berkah, semakin berkembang hartanya, semakin tidak diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena dimiliki dengan cara investasi atau kepemilikan yang haram. Dan yang ketiga, kalau ia mati sementara harta itu masih ada, harta haram itu masih ada, maka ia akan menjadi bekal dia di neraka. Repot nih. Maka pentingnya bicara investasi nggak bisa dikaitkan ya kecuali terkait dengan kepemilikan harta. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halal al minal haram. Sesungguhnya
akan datang kepada kalian suatu zaman di mana orang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mengambil harta. Minal halal, dia mengambilnya dengan cara halal, minal haram, atau dia mengambilnya dengan cara yang haram. Bahkan kalau orang mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian ia sedekahkan, dia tidak akan dapat pahala, dapat dosa malah. Makanya untuk apa investasi dengan sesuatu yang haram? Kalau itu ya malah membuat kita terjerumus pada ya dosa yang akhirnya ya muaranya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ada catatan saya, ada beberapa. Kalau terkait dengan investasi properti yang halal bagaimana? Pastikan sekali lagi ada 3 komponen ya. Yang pertama dari sisi bentuk perusahaannya pastikan sesuai syariah. Yang kedua, pastikan dari sisi permodalannya ini sesuai syariah. Yang ketiga, bentuk transaksinya. Ya, pastikan juga tidak ada yang melanggar syariah. Nah, transaksi-transaksi yang melanggar syariah sebagian contohnya di bisnis properti itu seperti ini. Masih menggunakan instrumen yang disebut dengan bunga atau riba. Ini haram nih. Ya, Fatwa MUI mengatakan ya praktek pembungaan itu haram. Ya, karena itu ada riba. Ya, Fatwa nomor 1 tahun 2004 gitu. Bunga sama dengan riba dan itu haram. Yang kedua, denda finansial. Ini dilihat kalau dari sisi transaksinya. Denda finansial ini pun sama. Ini adalah riba jahiliyah begitu. Asuransi. Nah, selama masih ada asuransinya, ini juga terkategori batil. Kenapa? Karena asuransi itu objeknya yang dilanggar. Objek itu adalah rukunnya. Sementara kalau ada rukun yang dilanggar, baik rukun ibadah maupun rukun muamalah, ini menyebabkan tidak sahnya ibadah atau tidak sahnya muamalah. Jadi kalau rukun sholat tidak dipenuhi ya nggak sah sholatnya. Rukun zakat tidak dipenuhi ya tidak sah zakatnya. Demikian juga rukun muamalah. Kalau tidak dipenuhi rukunnya, maka tidak sah muamalahnya. Nah, yang dilanggar asuransi salah satunya adalah rukun di dalam muamalah. Apa yang dilanggar? Objeknya. Karena objeknya tidak dikenal di dalam objek transaksi muamalah Islam yang hanya membatasi 2 saja, produk atau jasa. Asuransi ini bukan produk, bukan jasa. Dia yang ditransaksikan, yang dijadikan sebagai objek adalah janji ataupun resiko. Nah, jadi kesimpulannya menjadikan janji sebagai sesuatu yang ditransaksikan, menjadikan resiko sebagai sesuatu yang diperdagangkan, apa namanya kalau bukan judi. Maka asuransi adalah judi. Ada judinya, ada riban, ada gorornya. Ya. Yang keempat terjadi syita paksa dan ini adalah kezaliman. Ya, ini kalau dilihat dari model transaksinya. Yang kelima ada penaltinya. Ya, penalti itu juga masuk kategori riba. Ya. Nah, lucunya ini kita ini transaksi kadang begitu di properti, lancar kena bunga. Ya, telat kena denda, dilunasi lebih awal kena penalti. Lah kok mau aja itu ya. Ya kok mau kayak gitu. Lancar kena bunga, telat kena denda, ya, dilunasi kena penalti. Nah, ini problem ini dalam transaksi kita. Yang keenam ini menjadikan agunan barang yang transaksikan. Ini menurut Imam Syafi'i dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, nggak boleh menjadikan barang yang diperjualbelikan sebagai agunan atas harganya. Yang ketujuh ya itu ada perusahaan terbatas. Makanya salah satu bentuk perusahaan yang harus hati-hati mensiasatinya. Karena kalau akad perusahaan berterbatas itu salah, maka salah juga interaksi atau muamalah setelahnya. Maka nanti pemateri berikutnya akan lebih menekankan di aspek pembentukan perusahaan yang benar seperti apa. Ya, dalam konsep yang kita kenal dengan istilah syirkah. Nah, ini saya cantumkan 7 saja. Intinya sebenarnya begini, teman-teman. Ada solusinya. Solusinya 3 ini, 3 sentuhan nih. 1, perbaiki bentuk usaha. Walaupun berupa PT nggak ada masalah, asal di dalamnya berupa syirkah. Jadi nanti para developernya, saya sudah dapat kabar interaksi di dalamnya adalah berbentuk syirkah begitu. Ya, walaupun secara legal administratif nanti didaftarkan dalam bentuk PT. Nah, tapi ini hanya sekedar aspek legalitas saja. Tapi yang mengikat di internal developer maupun para investor yang tergabung di dalamnya adalah berbentuk, kalaupun berbentuk PT, tapi yang di dalamnya adalah syirkah. Yang kedua, yang menjadi pembahasan utama kali ini adalah perbaiki permodalannya, permodalan usaha. Dan Islam sudah memberikan solusi permodalan yang luar biasa banyak loh, ya. Dan itu solusi bagi kita, bagi para pengusaha, termasuk para developer. Sementara mindsetnya orang hari ini, pengusaha termasuk developer, mindsetnya adalah terkooptasi dengan perbankan, terkooptasi dengan pinjaman, terkooptasi dengan ya perbankan yang menawarkan pinjaman, baik itu untuk akuisisi lahannya, konstruksi pembangunannya ataupun penjualannya. Nah, ini perbaiki permodalan kita, permodalan usaha, dan ini menjadi fokus
agenda kita hari ini. Yang terakhir, perbaiki bentuk transaksinya. Tadi sudah saya kutipkan beberapa model transaksi dalam properti, ada bunganya, ada asuransinya, ada dendanya, ada sita paksanya, ya. Nah, ini hilangkan ini. Nah, kita perbaiki itu semua, dan kita sudah buktikan kita bisa memperbaiki ketiga hal ini sekaligus. Perbaiki bentuk usahanya, perbaiki permodalan usahanya, perbaiki bentuk transaksinya. Dan ini harus sesuai dengan kaidah hukum syariah semuanya. Biar berkah ini harta kita, gitu ya. Biar berkah transaksi kita. Baik, saya lanjutkan. Jadi mengapa investasi properti syariah? Ya, teman-teman, kita punya goal nih. Yang belum bergabung di developer properti syariah, perjalanan properti syariah sekarang sudah di tahun ke-9. Ya, saya bagi menjadi 2 tahap. Properti syariah 1.0 dimulai tahun 2013 bulan Januari sampai tahun 2020 bulan Desember. Sudah ada di 692 lokasi proyek, 120 kota kabupaten, 29 DPW setingkat provinsi dengan proyek size senilai 10 triliun rupiah. Kita mau akselerasi, kita mau percepatan, kita mau melompat lebih tinggi. Maka di awal 2021 pengurus developer properti syariah dan pengurus asosiasi developer syariah mencanangkan properti syariah 2.0 ya, dengan target 1 juta unit di bulan Desember tahun 2025. Saat ini ya, data terakhir per September 2021 tercatat ada 896 lokasi. Nah, coba bandingkan tuh. Properti syariah 1.0 sama 2.0. Selama 9 bulan sejak Januari 2021, properti syariah tumbuh berapa itu? 896 dikurangi 692. 204 proyek baru 9 bulan ini. Luar biasa. Hari ini tambah lagi. Dengan apa? Ini nih, Hamparaland Sokawera. Nah, berarti tambah 1 tuh. Ya. Plus ada tambah lagi sekarang. Ada beberapa titik lokasi yang sedang kita launching hari ini. Artinya apa? Artinya memang dalam situasi pandemik, wabah, dalam situasi resesi ekonomi, properti syariah ternyata lebih kebal, lebih stabil. Tumbuh berkembang, bahkan tumbuhnya eksponensial. 204 proyek dalam waktu 9 bulan ini bukan satu hal yang sedikit ya. Dan beberapa di antaranya proyek berbentuk kawasan yang menawarkan ratusan bahkan ribuan unit. Nah, kita punya target 1 juta unit properti syariah. Dan ini sebaran proyek kita alhamdulillah tumbuh 80% sejak pandemik. Ya, pandemik mulai dari tahun lalu ya di bulan Maret sampai sekarang tumbuh 80% dari yang sebelumnya 500 menjadi 896. Ya, di tengah-tengahnya di tahun 2020 akhir ada 692. Jadi alhamdulillah ini patut kita syukuri, properti syariah justru tumbuh dalam situasi sulit seperti saat ini. Nah, terakhir ini kayaknya ini ada 3 slide terakhir. Ini bisnis model ya, comparison antara properti syariah 1.0 dengan 2.0. Maka saya berharap proyek ini juga akan mengikuti pola-pola yang baru, pola properti syariah 2.0 ya, terkait dengan source of capitalnya ya, sumber-sumber permodalannya. Ya, terkait dengan macam-macam nanti bisa deh ya, kita bisa lebih panjang tenornya. Kalau dulu mungkin kebanyakan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, properti 2.0 bisa 15 tahun ya, terkait dengan permodalannya, terkait dengan handovernya, terkait dengan serah terimanya, biasanya agak panjang serah terimanya, kita bisa lebih cepat sekarang. Nah, ini properti syariah 2.0 yang alhamdulillah kita sudah canangkan di tahun ini. Nah, terakhir nih, 9 skema pendanaan ya yang sudah dicanangkan oleh DPS Pusat yang bisa dilakukan. 9 skema pendanaan ini hanya ada 2 sebenarnya. Polanya ada 2 intinya. Yang pertama, skema jual beli. Yang kedua, skema yang disebut dengan syirkah begitu. Itu aja. Cuman derivasinya, penjabarannya saya breakdown menjadi 9 pola. Ada sih sebenarnya permodalan yang tidak masuk dua-duanya. Contohnya apa? Pinjaman pribadi, ya, ngutang tanpa bunga ya, tanpa riba. Pak Yusuf, aku mau bikin proyek nih apartemen. Saya perlu modal 10 miliar, aku pinjam deh 10 miliar. Oke, Tat, ada. Saya dipinjemin Pak Yusuf 10 miliar. Balikinya ya 10 miliar juga gitu loh. Ya, pinjam 10M dibalikinya 10M. Pertanyaannya apa ono yang mau meminjami dengan pola kayak gitu? Ada, tapi ya langka lah. Ya, karena pola pinjaman itu bukan pola investatif sebenarnya. Pinjaman aja, pinjam 1 juta, balikin 1 juta.
Pinjam 10 juta, balikinnya 10 juta. Nggak boleh ada tambahan. Tambahan apapun dari sana, itulah disebut dengan riba. Nah, jadi tinggal mengerucut dua saja. Ya, pola-pola investasi bisa berupa jual beli yang pertama, bisa berupa yang disebut dengan syirkah atau kerjasama. Nah, perintilannya saya breakdown menjadi 9. Ya, nah nanti salah satunya yang ditawarkan di pola pagi ini. Yang pertama ekuitas proyek baru. Ya, ini permodalan terhadap proyek baru yang berpotensi untuk dikembangkan sejak awal. Ya, nanti pakai akad apa? Insya Allah DPS sudah siapkan. Ya, permodalan untuk proyek baru. Yang kedua, ya, ekuitas proyek untuk take over. Jadi permodalan terhadap proyek take over yang masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Ada proyek yang di take over, kita suntikkan modal. Nah, polanya apa nanti? Nah, itu ya. Yang ketiga, kredit pemilikan lahan. Ini bisa di pola yang syar'i. Ya, melibatkan juga tim dari DPS pusat misalnya, lembaga keuangan kita misalnya. Jadi misalnya lahannya dibeli, ya nanti dijual kepada developer, itu bisa gitu. Ya, coupling diskon ini juga bisa menjadi pola investasi. Kadal buntung ini, kadal buntung. Ayo ini ya, misalnya ini saya nggak tahu ini diambil polanya enggak oleh Hamfara Land Sokawera ini. Misalnya udah di tahap awal kita lepas 50 coupling saja, coupling diskon namanya. Nah, itu bisa dengan harga perdana diskon 30% misalnya. Nanti akan dijual kembali. Bisa namanya coupling diskon, ya. Ini kalau istilah lama namanya kadal buntung nih Pak Yusuf. Kadal buntung. Ya, yang kelima pola yang disebut dengan kredit konstruksi bisa di pola syar'i. Ya, skema apa? Jual beli. Misalnya ya dari Pak Yusuf belikan ini material butuhnya semen berapa? 100 sak semen. Ya sudah, Pak Yusuf beli dulu. Pulakan dulu dari toko material 100 sak semen. Kemudian dijual kepada developernya, developer Hamfara Land Sokawera ini. Dijual lebih mahal, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting ya tidak disyaratkan di awal, tidak mengikat di awal, tidak dijual sebelum dimiliki dulu barangnya dan beberapa persyaratan yang lain. Ini masih mungkin, dan ini adalah pola investasi juga. Yang keenam kredit konstruksi juga, tapi kaitannya dengan kontraktor ya, bukan dengan developer langsung tapi dengan kontraktor. Ini juga bisa. Yang ketujuh KPR konsumen. Alhamdulillah ini mungkin KPR konsumen. Jadi konsumen itu bisa membeli dalam tenor yang lebih lama, misalnya 15 tahun. Ya. Yang kedelapan flipping agensi. Ini teman-teman broker agensi itu biasanya begitu. Dia hanya menjualkan saja. Kalau menjualkan saja mungkin dapatnya cuma 2,5% lah komisinya. Tapi ada beberapa agensi yang dia melakukan flipping. Dia beli dulu, udah deh saya beli dulu deh. Ya, kadal buntung dia beli dulu, nanti dia jual kepada konsumen. Ini ada beberapa model agensi yang seperti itu karena dia punya modal. Dia tidak memakai akad samsara, tapi akad murabahah misalnya. Dia beli dulu, setelah dia beli dia baru jual kepada konsumen peminatnya. Nah, ini namanya flipping agensi. Yang terakhir ini yang kemungkinan ya nanti akan disampaikan oleh developer Hamfara Land Sokawera, yakni urun ekuitas DPS. Yakni urun modal bersama dari internal member DPS untuk kepemilikan bersama atau project takeover atau untuk investasi properti gitu. Ya, yang produktif. Ya, misalnya ya hari ini ayo urun ekuitas, urun modal. Tapi dengan akad yang syar'i. Akadnya apa? Bisa pakai akad syirkatul amlak, bisa. Bisa pakai akad syirkatul mudharabah. Tergantung nanti apa yang mau ditawarkan oleh teman-teman dari developer Hamfara Land Sokawera. Tapi insya Allah DPS sudah mempersiapkan pola-pola akadnya di dalam pola-pola pendanaan atau permodalan ini. Mau pakai pola yang mana. Tapi sepertinya yang akan lebih mengerucut pada kesempatan hari ini adalah pola yang terakhir, yakni urun ekuitas dari para member DPS ya untuk bersama-sama mengelola proyek ya di Purwokerto, Banyumas ini. Nah, ini adalah kenapa kita berinvestasi, ya ini bukti ketaatan kita pada Allah. Ya, kalau sudah ada skema syariah, masa masih pakai skema ribawi lagi? Karena tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan ini. Jadi pilihan kita tinggal satu, sami'na wa ata'na. Pola syariah seperti ini. Nggak usah nengok-nengok pola-pola yang lain. Jadi itu teman-teman, insya Allah pola investasi properti syariah ini selamat dunia, dan ini adalah harta kita sesungguhnya karena bukan harta riba,
Dan yang terakhir ini adalah insya Allah selamat di akhirat, karena harta itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, dan pilihannya ada di tangan kita. Mau pilih investasi properti yang mana, properti yang halal atau properti yang haram. Pilihannya ada di tangan kita. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ya, adakah investasi properti yang lebih selamat selain properti syariah? Setahu saya tidak ada. Yang celaka banyak. Ya. Nah, oleh karena itu syariah properti ini menawarkan gagasan yang baru, gagasan investasi yang sesuai dengan syariah, dan itu memakai pola pendekatan akad-akad muamalah yang syar'i. Pilihannya ada dua, bisa di pola jual beli atau di pola kerjasama atau syirkah. Nah, di breakdown lagi jadi 9. Nah, tawaran yang akan disampaikan oleh kepada teman-teman adalah tawaran terakhir yang disebut dengan urun ekuitas. Tapi untuk lebih detail dan lengkapnya, ya nanti akan disampaikan oleh para developernya yang tergabung dalam developer Pro Syariah Jawa Tengah. Saya ucapkan selamat bagi para developer yang sudah menggagas konsep ini, dan ini adalah konsep kawasan terluas di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sudah ada 98 proyek, dan ini insya Allah akan menjadi proyek terluas, proyek kawasan perdana di Jawa Tengah, menyusul proyek-proyek kawasan lain yang ada kurang lebih 20 lokasi di seluruh Indonesia. Tetapi ini yang perdana, di Jawa Tengah ini yang perdana, proyek kawasan yang masuk kategori proyek dengan luas di atas 5 hektar. Tepatnya 6,8 hektar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para developer ya yang menggagas konsep ini dan menggawangi, mengawal, membersamai ini. Wabil khusus kepada Pak Arvin Yusuf sebagai Ketua DPW Jawa Tengah. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga pengelolaan proyek ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tuntas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.